الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu husna lil muhsinin wal mu'minin wal muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصالحين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ibu bapak hadirin saudara-saudara semua yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya itu kalau pas isi kajian itu dalam yang hadir itu banyak terus makan. Itu kebetulan dekat pesantren ya. Kalau di jauh sana tempat-tempat saya itu kalau subuh ini yang hadir itu sudah bagaimana tidak bisa dimakan itu. Itu saya boleh ya sudah 50-60 tahun sekarang. Saya juga survei terlihat dari sini ternyata ibu-ibunya banyak. Saya itu kalau mendahului ada yang tidak bisa bekerja banyak ya. Banyak yang tidak bisa. Ya. Kalau yang hadir itu ibu-ibunya mana? Kalau daerah 600 peserta yang hadir itu 450 wanita. 450 itu yang hadir wanita. Laki-laki itu cuma 100 saya rasa tidak sampai. Itu semuanya terbilang daripada seorang wanita. Apakah sudah itu ya? Apakah sudah jumlah wanita itu lebih banyak? Ya mungkin karena itu berbeda. Cuma saya teringat ketika saya kawan saya 3 orang itu saya tetap takut maka dulu jadi kemudian tetap disertai bersama. Ketika apa itu namanya talk show dalam tiga
dari dalam ceramah itu beliau sampaikan gitu. Beliau sampaikan di sebuah mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau beliau mencari seorang menantu, kalau saya banyak ya, yang itu banyak yang muda. Ketika beliau mencari menantu, itu adalah orang yang dekat dengan masjid atau orang yang sering ke masjid. Orang yang sering sekali ke masjid. Suatu ketika Rasulullah itu kan rumah beliau juga dekat sekali dari masjid Nabawi. Mungkin beliau pernah di sana. Itu ada beberapa orang yang dari makam beliau, maka dia itu rumah beliau sampai ke masjid Nabawi. Itu dekat sekali. Masjid Nabawi jangan bayangkan itu sebesar sekarang. Kecil sama di dalam surah Al-Jadilah ayat yang ke-11 dikatakan yang fa'ilan bila tidak ada manusia berdiri kalau berdiri apa-apa yang sampai tempatnya ada masjid itu pun sahabat berdesak-desakan untuk masjid. Nah kita di sini Pak kita di sini masjid itu sudah dikerangi, sudah dikasih karpet, ada sebagian yang ada AC-nya. Suruh datang mendengarkan pengajian masih dikasih bule kambing. Masih dikasih bule kambing. Itu kan yang hadir, masya Allah, itu masih dikasih bule. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu ingin sholat di masjid dan tidak di rumah. Dia melakukan dan beliau sholat. Ketika sampai di masjid waktu subuh itu ya, waktu subuh beliau sampai di masjid. Beliau itu sholat, selesai sholat menjelang waktu subuh beliau kaget. Kagetnya kenapa? Itu tiba-tiba ada orang masuk masjid entah tadi atau kapan. Saya penerangannya pada Allah. Jadi ada seorang pemuda itu menjelang waktu mau masuk subuh itu ada Allah dan berbicara. Satu berbicara itu dijalankan Allah. Jadi sekarang saklar pendek satu ruangan ini sudah nyala, terang semua. Jadi itu Rasulullah terkejut, beliau bertanya menghadiri pemuda tadi. Beliau bertanya kepada sang pemuda tadi, apakah kamu senantiasa melakukan ini setiap subuh? Bagaimana senantiasa melakukan ini setiap subuh? Maka ini yang Rasulullah pertama itu karena beliau kalau sholat lain itu sholat pagi di rumah, dia lebih kuat. Pada apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya saya itu masih punya seorang anak gadis itu berarti seorang wanita yang belum menikah, ya, pasti akan aku nikahkan dia dengan engkau menjadi menantu Rasulullah. Itu suatu kemuliaan yang luar biasa, bukan suatu kehormatan yang luar biasa. Seandainya saya masih punya seorang anak gadis, ya, maka akan aku nikahkan anakku itu dengan engkau. Ya. Maka sampai di situ kawan saya Ustaz Mas'ud itu bercerita, saya stop dulu. Saya belum waktunya ngomong tapi saya stop gitu ya. Saya belum waktunya ngomong, saya stop. Stop dulu Ustaz. Kalau itu panjenengan sampaikan, ya. Kalau itu panjenengan sampaikan di masjid ini, masya Allah ya Ustaz ya. Nanti yang hadir itu bukan pemuda tapi bapak-bapak gitu ya. Yang hadir di awal waktu itu nanti bukan pemuda tapi bapak-bapak gitu ya. Kemudian dia pun ngomong ke saya, loh Ustaz, kata Allah kan boleh sampai 4 gitu ya. Masya Allah. Kata Allah kan boleh sampai 4. Kebetulan di depan saya itu yang hadir itu ibu-ibu semua. Ya, saya tanya langsung kepada ibu-ibu, Bu, yang di luar Bu ya, masih dengar Bu? Ya,
Jenengan itu kira-kira kalau dimadu sama diracun pilih mana, Bu? Wah, ini racun kabeh ini ya. Antara dimadu atau diracun? Dimadu yomo, tidak mau, diracun juga tidak mau. Wah, ini sih bukan pilihan semua kalau seperti ini. Maka di sinilah menjadi ahli masjid ini merupakan suatu keutamaan yang diberikan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semua wajib dan pantas untuk kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah telah menitipkan nikmat-nikmatnya yang luar biasa kepada setiap hambanya. Bahkan setiap bayi yang dilahirkan entah dari rahim siapa, itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya. Maka kita yang sampai detik ini, ya, sampai pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati kelezatan iman dan Islam. Marilah kita nikmati betul. Mari kita nikmati betul. Sebab apa? Kalau kita hitung-hitung, ibu bapak mas semua gitu ya, kalau kita hitung-hitung, kita ini jauh dari Rasul, jauh dari Nabi. Bahkan kita belum pernah berjumpa dengan beliau. 14 abad silam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggalkan kita. 1400 tahun silam lebih ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggalkan kita. Kita tidak bersama beliau, kita tidak mendengarkan ceramah beliau, kita tidak tahu bagaimana beliau membaca Al-Quran, bagaimana beliau sholat dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih tancapkan iman dan Islam, ya. Maka itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa besar. Ini kenikmatan yang sangat luar biasa besar. Dalam sebuah ayat, ya, di ayat yang ke-9 dari surah At-Tahrim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sana, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut." Perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala itu ambil contoh untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ini mengejutkan sekali. Kenapa mengejutkan sekali? Justru siapa? Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Jadi justru istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Bayangkan ibu bapak, panjenengan bisa bayangkan seorang istri dari seorang nabi, seorang rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah hidup bersama dengan Nabi, pernah satu rumah dengan Nabi, dengan Rasul, pernah satu kamar, satu ranjang makan bersama dengan Nabi atau Rasul, melahirkan anak Nabi atau anak Rasul, itu pun tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Padahal dua wanita tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di bawah pengawasan dua hambaku yang saleh. Fakhanatahuma, akan tetapi mereka berkhianat kepada Allah, mereka berkhianat kepada suami mereka. Falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Khianat yang mereka berdua lakukan, yang mereka berdua kerjakan, itu tak dapat membawa madarat sedikit pun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diucapkan kepada mereka, wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang memasukinya. Istri Pak, Bu, Mas, gitu ya, itu pernah melahirkan anak Nabi, tapi tak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh
alaihi salam, salah satu rasul ulul azmi yang oleh Allah diberikan keteguhan dan ketabahan yang luar biasa dalam berdakwah mendakwai umatnya. 950 tahun beliau, 950 tahun hanya mendapat pengikut berapa? Yang tidak lebih dari 100 orang. Itu pun anaknya dan istrinya ikut kepada orang kafir, ikut kepada kekafiran. Dan luar biasanya, ini ibrah, ini contoh bukan hanya untuk orang di luar Islam, tapi justru kepada orang Islam sendiri. Jika kita perhatikan ayatnya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru ini berarti berasal dari kalimat fi'il kafaro, ya, dari kalimat fi'il. Maka orang Islam itu dapat masuk ke dalam kekafiran menurut Al-Quran kalau dia melakukan tindak kekafiran, tentu saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini dalam surah Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun," gitu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang kafirun, kafir. Maka kafir di sini dengan kaf panggung itu jelas orang di luar Islam, ya. Berarti itu fa'il, jadi itu fa'il. Itu jelas orang di luar Islam. Syaitan sendiri, Pak, ya. Syaitan, iblis sendiri, ini kan sewu, ya, iblis sendiri, Mas, ya. Itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini luar biasa Allah sampai berfirman-Nya. Pernahkah iblis itu syirik kepada Allah? Kira-kira pernah enggak? Tidak pernah, ya. Tidak pernah iblis itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya apa? Bangkang perintah Allah, enggak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Satu pembangkangan maha dahsyat, ya, dilakukan oleh iblis, dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin, kafir sejati, kafir tulen. Satu pembangkangan ini, lahmat manusia ini, Pak, ya. Satu pembangkangan saja itu sampai dikeluarkan, ya. Sudah kamu itu masuk orang kafir, nggak pantas di surga. Nah, kita manusia bangkang kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu berapa kali gitu? Berapa kali? Itu pengen masuk surga. Ini kan seperti nggak gaduh ini. Seperti nggak gaduh. Bahkan Nabi Adam alaihissalam satu dosa, makan buah yang dilarang oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Satu dosa. Kita manusia, ya sudah tidak terhitung dosanya, ini ya. Dikatakan itu ya hampir nggak terhitung, ini pengen masuk surga. Ini kalau nggak karena rahmat Allah itu tidak mungkin, ini hampir tidak mungkin. Wah, tapi saya sholat, Ustaz. Saya sholat 5 waktu nggak pernah berhenti. Saya tahajud nggak pernah berhenti. Saya sedekah, saya nyemplungi kota infak, nyemplungi kota amal, nggak pernah berhenti, ya. Seperti itu. Bagaimana ini? Bagaimana? Apa Allah tidak menilai amalan saya? Mansawu, sholat jenengan yang jenengan lakukan, yang jenengan semua itu kerjakan 5 kali di dalam sehari sejak subuh sampai isya. Tahajud yang jenengan lakukan itu umur jenengan kira-kira berapa? Taruhlah rata-rata 30 tahun. 30 tahun. Itu jika panjenengan dalam 30 tahun sholat mulai akil balik, katakanlah 20 tahun, 20 tahun, itu cukup dibalas oleh Allah dengan satu nikmat mata saja, itu sudah terbalas, sudah terbalas. Tahajud jenengan, puasa jenengan, zakat, apa itu namanya, sedekah dan lain sebagainya, itu dibalas oleh Allah dengan satu nikmat nafas saja, itu sudah terbalas. Bahkan turah, Pak. Susah itu kalau dihitung. Jenengan mau hitung-hitungan itu, ya. Nanti di rumah sakit bisa hitung-hitungan itu, ya. Itu sudah terbalas. Kalau tidak dengan rahmat Allah, itu tidak mungkin. Maka Allah itu dalam sebuah hadis itu disebutkan punya 100 rahmat.
Ja'alallahu ta'ala rahmah di atas juz'in. Allah itu punya 100 rahmat. Punya 100 rahmat. 99 fa'amsaka indahu isra tis'ina. Yang 99 Allah simpan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah kelak di yaumul kiamah. Ini loh, rahmatku akan aku turunkan untuk kalian-kalian semua. Wa anzala fil ardi, dan Allah turunkan ke dunia ini, ya. Allah turunkan ke dunia ini juz'an wahidan, satu bagian saja. Hanya satu bagian rahmat Allah saja. Ini luar biasa. Satu bagian rahmat, Pak, Bu, Mas, ya. Itu dinikmati oleh seluruh manusia sejak Nabiullah Adam alaihissalam ila yaumil qiyamah. Yaumul taqumus as-sa'ah, sampai Allah tegakkan kiamat nanti. Dinikmati oleh semuanya, itu tidak habis. 1% nikmat Allah, satu bagian nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di sini non jauh ada yang merasa ganteng, ya, gantengnya jenengan itu berarti cuma 0,000 sekian persen dari nikmat Allah. Yang di belakang depan saya sana, kalau ada yang merasa ayu, cantik gitu ya, itu berarti cuma sekian persen dari nikmat Allah. Padahal masya Allah itu ya. Gantengnya orang lelaki itu, ya, itu 50% sudah dimiliki oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. 25% dimiliki oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 25% dari 1%. Masya Allah. Dari 1% itu ditum-tum sak dunia ini. Ya. Mula saya melihat ya, kalau laki-laki itu kok gantengnya orang ganteng tenanan gitu ya. Seperti itu ya. Tapi wanita itu 50% dimiliki oleh Zulaikha. Kemudian yang 50% dibagi seluruh wanita. Maka wanita itu dilihat ya. Kalau dilihat itu kok enak itu ya. Seperti itu. Santri tidak boleh untuk santri gitu ya. Jadi inilah Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan limpahan rahmatnya. Ini iblis, Pak. Iblis itu cuma satu pembangkangan, itu dicap kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Saya bahkan kemarin waktu saya bahas ini, saya bahas sedikit saja tentang umatnya Nabi Lut alaihi salam khususnya ya. Nabi Lut alaihi salam ini kan luar biasa umatnya ya. Umatnya ini saya nggak habis pikir, mungkin yang belum merasakan banyak di sini. Itu kok laki-laki seneng laki-laki itu kan sudah nggak masuk ya. Tanya di bapak-bapak yang sebelumnya merasakan wanita ini nikmatnya luar biasa gitu. Nikmatnya luar biasa. Saya teringat ya, ini berkaitan dengan kurban, saya teringat kisah Nabi Ibrahim yang lainnya, kisah Nabi Ibrahim yang lainnya itu yang berada di dalam apa itu namanya surah Ad-Dariyat. Ad-Dariyat, kalau tidak salah mengingat, ini banyak penghafal Al-Quran, itu di ayat yang ke-24, mulai ayat yang ke-24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Jadi Nabi Ibrahim sudahkah sampai sebuah kabar, sebuah pembicaraan, sebuah berita kepada kalian semua tentang tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Ini memuliakan tamu yang dimuliakan. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ya. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, ke dalam rumah Ibrahim, mengucapkan salam, Ibrahim pun menjawab salam, meskipun dia itu orang yang asing. Meskipun dia orang yang asing. Ini kan malaikat Allah, tamu ini malaikat Allah. Kemudian setelah mempersilahkan, ya, Ibrahim faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ini memuliakan yang luar biasa. Ibrahim kembali kepada keluarganya, datang dengan membawa masakan daging anak sapi yang gemuk. Tidak main-main, Pak, nyukui ya. Pagi ini saya baca tadi suguhannya nanti gulai kambing. Ya, luar biasa itu ya. Dan Nabi Ibrahim gulai sapi. Gulai sapi ya. Ini kan hampir sama ya, hampir sama ya. Ya, ini luar biasa memuliakan tamu, luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah itu pernah ya, ketika dikomplain oleh seorang wanita. Wanita ini kan tukang komplain, jadi tidak usah khawatir, tidak usah itu panjenengan ya, tidak usah kaget nanti kalau tidak usah kaget. Wanita ini tukang komplain biasa ini, ya. Ketika dikomplain oleh seorang wanita, ya Rasulullah, suami saya ini banyak mendatangkan tamu. Setiap mendatangkan tamu ya Rasulullah, saya harus masak.
semakin banyak tamu yang datang, semakin repot saya untuk masak. Gitu ya. Maka apa kata Rasulullah? Kamu pulang ke rumah. Maka nggak memuaskan di Rasulullah itu ya. Pulang ke rumah, maka pulang beliau. Ya, si wanita ini pulang. Seharinya Rasulullah datang ke rumah si wanita tadi, ditemui oleh suaminya. Kaget luar biasa, senang bukan main itu sang suami, ngomong kepada istrinya, ini Rasulullah yang datang, siapkan masakan yang paling lezat. Kaget istrinya itu, yang kemarin ketika tamu suaminya itu datang ngeluh bukan main, ini Rasulullah yang datang. Itu dulu kalau ada kulkas mas, itu seluruh isi kulkas dibuka, dikeluarkan semua, dimasak semua. Jadi kalau dulu ada kulkas ya lalu dikeluarkan semua, dimasak, diberikan kepada Rasulullah, dinikmati oleh Rasulullah pamit. Ketika Rasulullah pamit, panggil itu sang suami. Ketika dipanggil suaminya, panggil istrimu, saksikan apa yang terjadi ketika saya melangkah keluar rumah. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini langkah demi langkah beliau meninggalkan rumah sahibul bait tersebut, ya, ini yang namanya kalajengking, wewe gumbal, ya, dan lain sebagainya, ular dan lain sebagainya, lipan dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu ada suster ngesot mungkin ikut keluar, ya. Itu semua keluar, ya. Semua keluar. Maknanya ada musibah, keburukan yang ada di rumah ini, ketika kita memuliakan tamu kita, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring dengan pulangnya tamu tersebut. Tapi tamu bonyon sewu harus punya adab. Bertamu harus punya adab. Sebelum diperintahkan duduk, jangan duduk, ya. Karena ada tuan rumah saja belum keluar bersinggih. Tuan rumah ini belum keluar tapi sudah duduk, gitu ya, sudah duduk. Ada lagi ya, apa nasihatnya? Ada lagi, masuklah kamu ke dalam rumah dalam keadaan buta. Ya meskipun itu tembok pencelonah itu, barangnya ram-ram, dalam keadaan buta, dan keluarlah dalam keadaan bisu. Apa yang kamu lihat di dalam rumah sudah gak usah kamu perhatikan. Ketika kamu keluar dari rumah bertamu, apa yang kamu lihat di dalamnya, jangan kamu ceritakan kepada orang lain, sudah. Dan jangan kamu ceritakan. Itu adab. Apalagi adab bertamu kepada guru. Adab bertamu kepada guru. Saya pernah, ketika saya bertamu kepada guru saya, itu Ustadz Abdullah Manaf Amin. Ya, ketika saya mendatangi beliau, ini namanya kesusu, ya, namanya buru-buru. Saya ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum Ustaz, keluar waktu pagi itu sekitar jam 5:30 lebih sedikit lah, 6 lebih sedikit, karena buru-buru sekali. Wah, ketuk sampai 5-6 kali itu. Ketukan dan salam yang ketujuh, beliau keluar. Ketika beliau keluar, saya digeret. Sebelum ditanya ada keperluan apa, dijak ngaji dulu. Saya kira bener. Seperti ibaratnya seperti itu. Itu beberapa tahun silam ini. Pengalaman beberapa tahun silam ya. Kita ngaji dulu, baca itu surah Al-Hujurat ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Saya baca. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil namamu Muhammad dari luar kamarmu, dari luar rumahmu, niki non saya kalau dibasake kasar basa Jawa, itu ya. Aktsaruhum la ya'qilun, wal orang duwe. Ini dikasarke nggih. Kebanyakan dari mereka itu tidak ngerti, ya, tidak tahu, tidak ngerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya kamu itu para tamu, ketika kamu bertamu dengan para alim ulama, ketika kamu bertamu kepada guru kalian, ya, yang harusnya kalian takzim kepadanya, itu ndak usah ketuk pintu, gitu ya. Ndak usah ucap pintu, ndak usah bengok-bengok. Kiai, saya tunggu di luar Kiai. Malah nantang itu namanya, ya. Nggak usah seperti itu, tunggu sampai beliau keluar rumah, baru sampaikan keinginan kita. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupu Rasulullah, putra dari pamanda beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, 17 tahun beliau menjadi ulamanya para sahabat.
Bahkan disebut gelar dengan turjumanul Quran, terjemahnya Al-Quran. Karena apa? Sangat menghormati orang-orang yang berilmu. Pernah suatu saat beliau itu sampai tertidur, bukan di teras, Pak. Ini rumah di sini ya, terasnya di sebelah sini. Beliau tidur di depan rumahnya. Kenapa? Menunggu sahabat Rasulullah ya untuk bertanya tentang suatu ilmu. Ini sampai biar sahabat Rasulullah ini keluar, nggak mau menunggu, nggak mau mengetuk pintu, sampai beliau tertidur di situ. Badannya, pakaiannya dipenuhi dengan debu, dipenuhi dengan tanah. Sampai sahabat ketika keluar kaget, ya Abdullah, engkau ini masuk dzurriyyah Rasulullah. Jika kamu ingin sesuatu dari saya, ketuk pintu saya keluar. Tidak, saya yang butuh, ya, saya yang ingin belajar dengan panjenengan, ibaratnya seperti itu, ya, maka saya yang harus nunggu. Ini adab pertama. Saya percepat ya, karena tadi saya dikatakan 45 menit, saya 3/4 jam. Masih ada 10 menit, saya percepat ya. Maka farahu ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ketika masakan itu didekatkan kepada tamunya Ibrahim, yang Ibrahim belum tahu siapa tamunya, dikatakan kepada mereka semua, qala ala ta'kulun, kenapa kalian tidak mau makan? Takut kan Ibrahim? Fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin 'alim. Enggak perlu kamu takut Ibrahim. Takut kan Ibrahim? Loh, ini yang namanya tamu nek disuguhi gule biasanya jaluk tanduk. Lah ini makan aja enggak mau ya. Makan aja enggak mau ya. Kamu enggak perlu takut. Saya ini datang ke sini membawa kabar gembira bahwa istrimu itu akan melahirkan seorang putra yang cerdas. Maka ketika istrinya Syarah itu dengar, itu apa yang dilakukan beliau? Kaget bukan main. Fa aqbalat imra'atuhu, ya. Maka ketika istrinya datang, ya, kaget terkejut istrinya sambil menepuk wajahnya karena enggak percaya. Dia pun berkata, saya ini perempuan tua yang madu qala ajuzun aqim. Saya ini perempuan tua yang madu. Apa jawab malaikat tadi? Qalu kadzaliki qala rabbuk. Ini keputusan Allah, maka lahirlah Ishak yang diangkat menjadi nabi dan rasul pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim Syarah. Istri beliau yang kedua Hajar, ya, keluar Ismail yang diangkat menjadi nabi dan rasul pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya Nabi Ibrahim ini apa? Beliau betul-betul Abul Anbiya'i wal Mursalin. Ternyata punya seorang keponakan, ya, seorang anak dari saudara beliau, ya, ada dari saudara beliau. Itu yang diangkat jadi nabi dan rasul juga. Yang diangkat menjadi nabi dan rasul juga. Siapa beliau? Beliau adalah Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut alaihi salam dulu hidup bersama-sama dengan Nabi Ibrahim di Mesir, ya. Hidup bersama-sama dengan Nabi Ibrahim di Mesir. Oleh Allah diutus kamu Lut pindah dari Mesir menuju Yordania, berdakwah di sebuah kota yang bernama Sodom. Karena apa? Perilaku yang menyimpang dari orang-orang Sodom itu. Ya, maka setelah mendapatkan kabar Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim bertanya, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Apa yang membuatmu datang ke sini wahai utusan Allah? Apa yang membuat kamu penting ya datang ke sini? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Jadi ini yang membuat datang kemari, ini para ahli tafsir ya, menyatakan bahwasannya inilah minta izinnya malaikat Allah kepada Nabi Ibrahim, ya. Untuk apa? Untuk meluluhlantakkan, membunuh hanguskan umat yang durhaka kepada Allah, yaitu umat dari keponakan beliau Nabi Lut alaihi salam. Ya, Nabi Lut alaihi salam. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Saya itu diutus, kami itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'ala. Maka dari tempat Nabi Ibrahim langsung menuju tempatnya Nabi Lut alaihi salam. Di sana Nabi Lut memerintahkan malaikat tadi, karena datang dalam wujud pemuda yang tampan, ya, kamu jangan dulu datang ke sini, saya jemput kamu di tengah malam. Dipeseni itu istrinya, 2 orang putrinya, nanti jangan bocorkan tamu bapak ya, gitu ya. Jangan bocorkan tamu bapak, pemuda tampan. Ini ternyata anaknya manut, istrinya bocor dia. Wah, ini sudah dibocorkan, ini lelaki yang haus kepada lelaki. Ini kan nggak masuk akal. Ini sudah merubungi rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Ketika dikerubuti di situ, maka takut Nabi Lut. Ditenangkan oleh malaikat tadi, sudah tidak apa-apa, kamu buka. Kamu buka, terus kamu, istrimu, 2 orang putrimu keluar dari kota Sodom, dan jangan pernah sekalipun kamu menengok ke belakang ketika keluar dari kota ini. Maka manut, ya, dibuka pintu, Nabi Lut pergi. Orang-orang nyerbu ke dalam. Ketika nyerbu ke dalam rumahnya Nabi Lut ini sudah gelap. Sudah gelap, gak kelihatan lagi, gak kelihatan apa yang ada di dalamnya. Nabi Lut, istrinya sama anaknya sudah pergi. Ya, ketika Nabi Lut sama anaknya sampai di batas kota Sodom, ya, waktu fajar itu menyingsing masuk waktu subuh, ini ternyata kehilangan bojo. Ini bojo tidak digandeng ya seperti ini, ya. Kehilangan bojo, kehilangan istri. Istrinya balik ke belakang, pulang ke kaum Sodom, ya. Pulang ke kaum Sodom. Padahal oleh pada Jainahu wa alahu ajma'in, ini sudah diselamatkan semuanya oleh Allah, umatnya Nabi Lut beserta keluarganya semua. Illa ajizan fil ghabirin, kecuali wanita tua tadi. Ya, yang dia tetap tinggal di situ karena apa? Tidak mau ikut suaminya. Akhirnya Allah hancurkan azab yang luar biasa, bergetar tanah bumi Sodom, kemudian semua hancur ditimpa, ya, oleh apa itu namanya, batu-batuan yang berasal dari tanah yang dikeringkan, tanah yang dikeringkan. Inilah luar biasanya ketika kita membangkang kepada Allah, ketika kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maka azab akan diberikan oleh Allah. Bersyukur kita ibu bapak mas, kita ini hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dinasihati oleh Allah dalam penghujung surah Al-Ahqaf gitu ya. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu Muhammad sebagaimana sabarnya nabi-nabi yang rasul-rasul yang diberikan keteguhan oleh Allah, dan janganlah kamu itu minta disegerakan azab. Ini kita masih beruntung Pak, ya, di dekat orang yang maksiat masih ada dikumandangkan suara azan. Di dekat orang yang minum minuman keras, saya itu dari Polokarto Wonorejo, itu dekat dengan Bekonang. Bekonang ini pabriknya ciu. Kalau jenengan mau ngerasain ciu, ikut saya pulang. Ya, nanti ini luar biasa. Itu untunglah ya, untunglah di tempat orang yang pabrik ciu itu, di situ masih ada masjid, didirikan Jumatan. Sing botolan ciu dan ciu lulu Jumatan. Ini luar biasa, bahkan di Ngombaan Pak, ini aja ada orang yang melabeli ciunya halal. Ini ciu halal. Saya penasaran kenapa ciu halal, tanya-tanya kepada mereka. Ini ternyata ciunya yang buat ini seorang kaji Pak. Haji itu sudah 2 kali, maka halal katanya. Ciu halal seperti itu ya. Ini luar biasa. Maka inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memuliakan, kita dimuliakan karena apa? Karena kita ini adalah umat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelihara iman Islam kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di jannahnya Allah dalam keadaan berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang sudut ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Amin amin ya mujibas sailun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.